diharapkan, yang akan diminta, tidak mungkin tidak. Tapi ketika kita ikhlas beribadah kepada Allah, maka wis ora peduli mbok Allah pengganjar salatku, posoku dhewe pahala itu nomor 23. Yang penting saya menaati perintahnya tok. Kadang kalau kita beribadah kepada Allah itu hanya membayangkan pahala, iki ada hitung-hitungan akhirnya. Oh iya, boleh sholat tarawih kepi sholat tarawih terus sih berarti aku ya ganjar aku ya pirang-pirang ya ta. Hitung perhitungan seperti itu. Padahal ya belum tentu sholat tarawih kita diganjar penuh oleh Allah, belum tentu. Tapi insya Allah mesti untuk ganjaran lah ini bahasa ora salah. Ada 3 kriteria orang yang berbuat zalim tadi. Yang pertama, wasmun ayat Allah bin nufus, yaitu zalim kepada diri, kepada manusia atau kepada badan. Yang kedua, zalim yang berhubungan di amwal dengan harta benda. Yang ketiga, zalim yang berhubungan dengan kewibawaan atau kehormatan. Maksudnya seperti ini. Fa'aman nufusu falaha ahkamul adidatu fi mithli qatil amdi wal khata'a wal wujubi al qawati wadiyah wal kafarah wa ghairi tadi. Contoh zalim kepada manusia atau kepada diri itu seperti hukuman ranjam, terus denda atau diat. Ketika kita memukul orang maka kita dipukul ganti. Lalu kafaroh, ingat kafaroh itu merupakan zalim. Kafaroh ini denda ketika kita melanggar sesuatu yang bukan pembunuhan atau menyakiti orang. Membatalkan puasa di siang bolong dengan berjima, ini kan kafaroh ini. Ini sebenarnya kita mendolimi diri sendiri. Karena harusnya tidak usah itu. Nagar, ketika kita bernagar, wis ketekan cita-citane, nagar tidak dilaksanakan, kita akan membayar kafaroh, denda. Ini zalim terhadap diri sendiri. Jadi jangan sampai kita mendolimi seperti itu. Poso, kuat poso, tapi ora poso terus nyaur nek bar poso, ini kafaroh. Ini zalim. Karena harusnya kita berpuasa. Ada orang alasan mekur halangan lunga. Numpak kapal. Kapal turu. Musafir. Ya musafir lah. Biasanya wong sing ngono gak poso panjenengan. Ora sing poso ya. Di kapal gak ada. Poso kan ora poso. Ada yang poso kan jangan dulu pada ini. Setan, ini salahnya. Tanya. Wa amal amwali, adapun ketika yang dinamakan zalim dengan harta, fa innahu la budda min raddaha ilal madlum. Maka ketika kita zalim dengan harta, maksudnya harta itu contoh kita menghambur-hamburkan uang. Duit itu entek ditukani kuota, ngin delok drama Korea terus. Zalim terhadap harta. Iki zalim moto. Atau kita merebut harta orang lain tanpa persetujuan mereka, termasuk merebut istri orang itu zalim harta, harus dikembalikan ya. Iya, ketika kita mengambil harta orang lain menurut memang itu harus rodah, harus mengembalikannya ilal madlumi kepada orang yang didolimi. Oh, aku mungkin tahu ngepek duitnya mas, 10 juta. Ini harus saya kembalikan. Basa-basi balik. Hutang itu juga begitu loh. Hutang itu kalau ada itu harus cepat disalur. Ada orang yang beralasan, wah saya itu hutang itu lupa. Ini alasan mati.
jarang wong sing lupa utang itu. Kalau utang itu direncanakan itu jarang sing lali. Kecuali utang-utang sing ora ana rencana. Lah ini biasanya gampang lali. Masuk aku. Tapi kalau utang sing direncanakan sebelumnya, aku tak utang ikut 3.000 tinggi kula barang kontek. Ala iki mokal iki lali. Ngelali wong. Tapi lek ra direncanakan, nek tengah-tengah dalan motor rusak, ora nek duit, pas aku mbok ditanya duit motor rusak, Bro. Yo, iki mungkin lali yo, tapi kan memang kan enggak direncanakan. Ini utang tiba-tiba, utang sing direncanakan enggak mungkin. Kayak eling, santai kayak eling. Adik. Sedikit apapun utang, kalau utang itu direncanakan jauh-jauh hari, enggak akan lali. Ngelali, alah wonge ora takon. Nyapa awake dhewe kok rek-rek arep nyaur alang kose, ora takon. Paling-paling wong wis lali tingkat sing. Nek batin ya wong ya mangkel. Diutangi gak tekan nyaur. Liyane wong iki Gak tekan akeh. apa lali to diutang karo ken-ken dan disaur-saur ya apa pancen ngelali ya Kalau kalau saya gak lali. Nek ditagih malah karo Jokowi. Jokowi ya kalau ditagih. Aku ora bayar, kupingmu krungu ora. Bayar. corona. Harus dikembalikan uang itu. Kalau yang kita ambil uangnya sudah meninggal, maka dikembalikan kepada ahli warisnya. Bila kemudian tahu jika duitnya pakmu semene kita balik. Nggih. Fa in ta'adzara dalika lam yaqawairat tasaddaku biha an sahibnya. Namun ketika hal itu tidak mungkin, ahli warisnya wis ra enek, wis ilang, maka sedekahkan harta itu. Duit sing 2 juta mu sedekahno. Mbok nyang mae untuk anakmu itu. Nyang mae tangga-tanggane kuwi mang utawa nyang mae saudara-saudarane kuwi mang utawa sedekahnya yang masjid. Fa'in ajasa anrodil madzolim. Tapi ketika kita tidak mampu memang mengembalikan semua itu, aku yo biyen tau nyolong jika duwite wong tapi ket saiki urung iso balik, tapi aku niat tenan aku. Arep balik ning sini. Biar dicolong ya. Arep balik wedi kasusne ya. Maka falayaksir perbanyaklah minal hasanati untuk berbuat kebaikan. Ya diniatkan biar dosa-dosa yang kemarin pernah kita lakukan itu bisa tertutupi dengan kebaikan-kebaikan kita. Alati yuwafa minda alhul ma'u indal mizan, yang mana kebaikan itu akan bisa mengimbangi kejelekanmu nanti di timbangan. Wa illa, ketika kamu tidak melakukan itu, duit ra dibalik nih, balik ra duit, kelakuane bejat pisan, Modal. yo falya abah litahmilat atqalil matlumi, maka bersiap-siaplah kamu untuk mengambil bagian dari yang orang yang mendolim. Maksudnya wa auzarahu yaumal qiyamah, maka kamu akan memetik semua itu kelakuanmu itu nanti di hari kiamat. Fi kama warada fi sahih, seperti ada dalam hadis annaman kanat lahu hasanatun akhadha min hasanati. Ada nanti seseorang yang mana di situ punya pahala yang banyak, tapi pahalanya itu diambil wa a'ta lil matlumin, dan dibagikan kepada orang yang pernah dizalimi. Wa malam yakun lahu hasanatin tarhun alaihi min sayiatin matlumin. Namun ketika orang itu tidak punya kebaikan sama sekali dan dia banyak mendolimi orang, mengambil harta orang, bagaimana sistemnya Allah? Maka keburukan orang yang didolimi itu dilemparkan kepada orang yang mendolimi itu. Akhirnya dosanya bertambah banyak. Wa kutiba lahu kitaban ilan nar, dan ditakdirkan orang itu nanti akhirnya ke neraka. Tapi insya Allah Islam itu tetap yang surga, tapi usul neraka. Tuh,
surgane kene dhewe kok. Transit. Wa amal a'radu anapun utawi mazlum zalim yang berhubungan dengan kehormatan. Fakot dakarol batul muhakkik ila imati via tafsiran hasanah hal husna. Banyak permasalahan itu alau akhwatu li wujubi ladal bab. Wa angtikal matlumi ingkanat ghaibati au nami matin fala yahnul amra fi min ahadin halain. Ini salah satunya termasuk dolim hibah ngerasani wong. Ini bojone wong semua rasani yo ngapura. Fala yahlu aunami maten utawa adu-adu mengadu domba satu orang dengan orang yang lain. Ini termasuk dosa yang berhubungan dengan kehormatan. Ketika kita membicarakan orang lain, membicarakan kejelekannya, maka secara tidak langsung kita akan menurunkan derajat orang itu. Makanya ketika orangnya masih hidup, ya marilah kita meminta maaf kepadanya. Ngene yo. Ya kono kepleset lisan. Dan adu domba termasuk sangat tidak baik ya. Kalau dalam bahasa Belanda Davide et impera. Adu domba. Ini tidak baik. Davide. Nah, itu kita apa? Ama yang takuna anakun utawi ono kote balakotil maslumi aulam tabeluhu fa'in balakot ta'ayyana tahlili minda. Ketika engkau mengetahui atau menemui orang yang pernah engkau rasani, maka mintalah maaf langsung kepadanya. Minta maaf langsung. Fa'ilam tabeluhu kanat tabeli gohalahu adam jadikan. Ketika kamu menemuinya tapi kamu tidak meminta maaf, ini merupakan dosa yang besar dan jangan sampai hal itu terlambat. Kalau terlambat akhirnya bisa menjadi sakit hati. Orang kalau sakit hati itu lebih parah daripada sakit gigi. Tapi aku pilih sakit hati daripada sakit gigi. Enggak, kok jalan sekolah apa? Salah apa, Pak? Yo, pomo anak luput kucuk. Aku iki ngrowasane awakmu, welele RP kae. Tambah muntah kok. Ya ora muntap lho, Pak. Sebenarnya jalur sepro. Suma layat fa mongko nuli ora samar alaika wa ya saudaraku ana minadunubi anapun utawi daging pira-pira dosa iku ma dosa yusabahu kang nyerupani apa amruhu min jihadil kauli min madzalimil nafsi. Maka banyak dosa-dosa itu yang samar yang menyerupai seperti itu tadi. Ya kaya-kaya ki ora ngrasani, tapi padahal esensine ngrasani. Ya kaya-kaya ki ora adu domba, iki aja ngomong tak omong dhewe ngomong. Oke. Ayo ngono aja ngomong yo beres. Rahasia akhirnya bocor. Ini maksudnya Coba ngomong ya. Sing bicara sarasan, senengane kan domba, coba aja. kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Fa innal amra fi dzalika yahtaju ila tafsir yadaru bi wasdati rajati sawati. Wa ayu qalu in kana mafhum bihi lanjut. Wa in kana fa'ilu qad rawaduhu wa
waduhu kana dzalika mimma dzalimin ibadi wa isbati. Ketika orang yang berbuat dolim itu dia mengajak orang lain untuk berbuat dolim juga, maka ini namanya mendolimi seluruh makhluk, dan itu merupakan hal yang sulit. Maksudnya itu dosa jariah. Lah, penggawean elek aja ngajak-ngajak wong. Kamu dhewe ae ora usah ngajak wong. Nek penggawean apik, ngajak wong ora masalah. Tapi jarang kok. Biasanya untuk barang apik wong ora ajak-ajak, wae dhewe. Elek ajak-ajak. Yo, karaoke. Yo, moh aku wis tobat. Tak bayari oke ayo. Enak sing ngono ya? Akeh. Setane doyan sambel ya. Wih. Kondi kan. Seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mancana sunatan sayiatan, mancana sunatan sayiatan, karena alai witruah, wa witruman amila biya ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang berbuat jelek dan mengajarkan perbuatan jelek itu kepada orang lain, maka dosanya dia tanggung, serta dosa orang-orang yang ikut berbuat jelek itu juga dia tanggung. Selain itu orang yang berbuat jelek itu mendapat dosanya sendiri otomatis. Double. Nah, begitu juga Ya, ketika ya. berbuat Soalnya ketidakane betul dia. berbuat sesuatu yang baik juga seperti itu. Berbuat sesuatu yang baik itu harus ketika kita mengajak orang berbuat baik, maka kita juga mendapat pahala dari orang itu tadi. Man amila biya ila yaumil qiyamati wa aidan fa innahu hataka itrati wa ada alaha wa hamalahum arawa dari maka seperti itu, mengajak-ngajak hal jelek seperti itu dia mendolimi dirinya, dia merendahkan merendahkan kehormatannya. Jadi kehormatan orang itu kalau menurut hakikatnya dihormati bukan karena pangkat dan bukan karena jabatan, tapi karena akhlaknya. Kadang-kadang akhlak itu mengalahkan pangkat dan jabatan. Orang jabatannya bagus, pangkatnya oke, tapi kelakuannya jelek, ini rapatnya dihormati. Tapi kalau biasa-biasa lah, orang kaum alit, tapi kelakuannya api, ini orang ini insya Allah akan dihormati orang lain. Ya. Semua seperti itu. Suami juga seperti itu. Suami yang punya kriteria kedudukan yang terhormat ini bukan mereka yang hanya pintar memberikan nafkah lahir kepada istri, tetapi bagaimana akhlaknya terhadap istrinya, menjaga dirinya dari tergoda oleh wanita lain. Tidak jadi. Insya Allah jadi. Tapi saya takut, tapi orang tidak jadi. Kurang ngono. Ini susah ya. Begitu juga perempuan. Perempuan itu kehormatannya itu bukan terletak pada kecantikannya, tetapi dia terletak pada menjaga diri dan malu. Enak wong ayu pokoknya, tapi dia tidak punya malu. Ya abang mepet karo wong lanang. Iki ora patek diajeni karo wong. Enek wong sing ora patek ayu, wong wedok ora patek ayu. Ya bojoku contoh. Tapi dia menjaga diri dari laki-laki, punya rasa malu yang tinggi. Nah, perempuan yang tidak begitu cantik yang menjaga dirinya seperti ini lebih menarik bagi laki-laki ketimbang perempuan cantik tapi tidak punya malu. Laki-laki juga begitu. Laki-laki tampan playboy. Ini maaf, jarang perempuan yang serius. Paling-paling mau HP ini berdianu makan gratis. Tapi laki-laki
yang tidak terlalu tampan, namun dia menjaga diri, tidak playboy. Ya, aku contohnya. Nyapa ngaji aku ya bener aku contohnya. Joko Plan ya. Ini akan dihargai oleh banyak wanita. Contohnya aku sing ngeser pirang-pirang. Tak gelami kabeh. Karena pinter. Ora pinter ya nangis. Aku goblok ya Bang Era belum. Akhlak, pertama akhlak. Akhlak. Masih rada goblok tapi akhlaknya apik insyaallah akeh sing ngarepe. Ayo. Ora payu Bang ya. Mosok ta? Iya. Ngalaman wae. Pengen tolak om. Ya. Makan ditom. Tunggu dulu, Limo. Cek, ibu itu. Bolak balik itu. Mas. Kalau saran saya, ketika kita punya maksud baik bagi yang jomblo-jomblo, maka segera utarakan sebelum direbut orang lain. Masalah diterima atau ditolak itu urusan lain. Nanti biar yang kuasa yang menciptakan keajaiban. Ngono ya. Penting ngomong. Aman ora? Dia pun dia mengaku cinta padamu. Wah, kok gini. Akhirnya di plaspan Habis itu baru mati. Nembang-nembung nomormu diblokir bingung. Nyinggung aku. Iya. Iya. Blok. Mun aku yo. Enggak, aku dibuka aku. Aman aku aman ya. Aman. Piye, minta maaf. Oh, minta maaf gimana? Aman, pindah. Tinggal tidak mengutarakan maksud. Masalah terima urusan lain. Itu masane misalnya. Itu masalah ini. Terlewati. Ya lanjut. Ya apa gitu terkait lagi. Ya apa saya. Tanbihun. Peringatan. Al-iradu asyadu minal amal. Ingat, kehormatan itu lebih berharga daripada harta. Di mana-mana. Harga diri itu lebih berharga daripada harta benda. Harga diri itu tidak ada harganya, tidak terhitung nilainya. Kalau harta benda masih tidak terhitung. Harga diri kita tidak bisa dijual. Ada orang yang menjual harga dirinya dengan nominal segini, dengan dol bojone lah contohnya, itu kan dia kan menjual harga diri namanya. Jadi orang ini ya saya kira bukan temannya setan tapi kepalanya setan. Setannya orang tahu ngedol bojone orang tahu. Jadi kan ngedol gitu. Oke, kasus betul bojo. Dolan bojo piye? Heeh. Dol bojo, dol anak. Yo wani piro? Dol beras 10 kilo ae. Rudal. Beras 10 kilo. untuk karton blok. Bisa lama. Jele bodi. Ada seorang ulama sufi bernama Syekh Abi Wahab Asyadili rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, mimma yuqafu al-mulidu ani tarki wa rukuihi fihi bati'akatin muslim. Dari sesuatu zalim terhadap kehormatan atau harga diri, yaitu ketika kita terjebak dan terjerumus ke dalam perbuatan ghibah, ngerasani anil muslimin, dari orang-orang muslim. Ini tidak boleh. Biasanya wong lanang nglumpuk sing dirasani wong wedok. Begitu pula wong wedok lek nglumpuk sing dirasani wong lanang bojone ra duwe. Waman kubuk tali diwukui, ketika kita itu ngomong-ngomong terus bincang-bincang biasa ngopi yang rokokan ngene iki, kok tiba-tiba terjebak ke dalam sesuatu hibah, sesuatu ngerasani. Maka bagaimana cara menghindarinya? Beliau. Orang aleh. Fal yang qara'ul Fatihah. Maka bacalah surat Fatihah. Langsung maca Fatihah le. Kowe piro? Ping bisa naik. Anu ngene Apa? Wah, suratul Ikhlas. Tan membaca surat yang baru rasa baleni naik kok katane baleni naik. Wa mu'at mu'awwadain dan membaca
membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Sekali ini dicowok ke Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq dan Al-Nas. Insya Allah kita semua tergoda dari godaan seperti itu. Terhindar. Terhindar dari godaan seperti itu. Ngerasain sesuatu yang baik atau yang buruk? Buruk. Enak orang rasanya? Enak. Oh, enak. Itu godaan setan atau bukan? Godaan. Berarti setan itu indah atau Wah, bukan? udah enak. enak ger indah Tugas sing godho udah setok jadi beban. Setan indah enak. Makanya itu harusnya gambar-gambar setan itu jangan digambar dengan sesuatu yang menyeramkan, digambar dengan sesuatu yang mengasihkan, boneka Hello Kitty. Malah seneng nyetan malah. Ini akhirnya ketika kita terjebak di dalam sesuatu keindahan, awal dewi bisa waspada. Apakah ini godaan setan atau bukan? Atau berkah? Ya. Loh, ora nek sarene ati kok kowe enak iki omong-omongan cah iki. Iya. Setan atau bukan? Bukan. kemana lah dicowok ke di mata Harus disuruh banget. atau di tomat Itu harusnya Belek gede sama itu. Enak. Duso kabeh. ini kan tasawuf, babnya tasawuf. Tasawuf orang sufi itu dia tidak mau terjebak dalam keindahan yang terlalu lama. Karena ketika kita merasakan kenikmatan yang terlalu lama yang berhubungan dengan dunia, hal itu bisa melupakan kita kepada Allah. Bisa melupakan kepada Allah. Nyanyi suwi bisa melupakan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi pisan hidup paling-paling yo kak. Ya suwi-suwi yo melupakan. eling di pas sholat tok Jadi harus di kerja ke duit nah wa memang fi soha ifi dari kasasi. Maka ketika kita ngerasani wong, wis bar ngerasani wong, kita membaca Fatihah. Membaca surat tadi ditujukan pada siapa? Diri kita sendiri dan kepada orang yang dirasani kuwi mang. Ya muga-muga dosane terhapus. Dan dosa kita juga dihapus. Insyaallah. Kita aman dari semuanya. Mau jadi kuwi amalane baru ngrasani wong iki. Tapi coba. Fa ini mongko stuli ingsun kuwi mang api wa farsadili kuwi mang. Iku roa itu ni merok sapa ingsun. Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam fil nama ing dalam turu. Ketika saya tidur itu saya bermimpi. Mimpi moto kene. Ki mimpi Nabi, mimpine sufi enggak, mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya semua apa yang kita mimpikan itu ada nomornya token. Ada, ya kan? Kalau mimpi ngerokok di piro, tapi mimpi Nabi Muhammad orang yang nomornya. Yang nomornya piro? Bocor-bocor, piro. Orang nomornya, bahkan orang togel pun mengakui bahwa mimpi Nabi itu mimpi yang suci. Maka nggak ada nomornya togel. Ini copot pitik. PTR iso nyokot ya. Boleh yo. Wa akbaroni bidzalika. Dicocok. Dicopot pitik. Ini dibirak iso. Pitik kampusnya copot. Ayam gambus. Nabi SAW kepada Asyadili tadi berkata seperti ini. Innal hibah tawa Asyadili, ingatlah sesungguhnya hibah atau ngerasani watawabu dan pahala membaca Fatihah dan surat itu tadi iku ya kafani saling bersaing bayane adailah ta'ala untuk menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa arju dan mereka berdua itu dosa dan pahala Fatihah ini tadi, dosa ngerasani dan pahala Fatihah ini tadi mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala ayatawazana supaya mereka ditimbang. Faklam dari kaya aku, maka ingatlah semuanya.
maka dosa itu dan pahala itu tadi dia bersaing. Nah, ketika kita ngerasani uang terlanjur maca Fatihah maca kuwi mang, maka dosa ngerasani ini ketika ditimbang dengan pahala ini tadi, apot pahala ini ya dhewe insyaallah selamat amat. Tapi yo jangan dengan hal ini adewe berarti ngerasani gak masalah, bro. Yo masalah. Masalah. Dengan catatan ngerasani wene niku mau kan ora sengaja. Terbawa. Iya, terbawa. Ora niat Itu ngrasani. Panci. Biasa kan memang gitu. Makanya doanya Robbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ketika saya salah atau ketika saya lupa, ya Allah maka ampunilah dosa saya. Yang terakhir wa aktaro minal istighfari, maka ketika di dalam hidup ini kita harus memperbanyak membaca istighfar, astagfirullahaladzim, karena insya Allah dosa kita ini terlalu banyak jika dibandingkan dengan tabaan lil Qur'anil Hakim. Hal ini sesuai dengan Al-Quran, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffarah. Kita ampun kepada Allah, sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengampun. Wa fil hadisil Bukhari, dan di dalam hadis Sahih Bukhari diceritakan, ini stuli ingsun Nabi sallallahu alaihi wasallam iku la astaghfarullah taala, selalu sungguh-sungguh inilah astaghfar, sungguh-sungguh meminta ampun ya. Orang Arab ada 3 model dalam berbicara. Ini kalau dalam ilmu balaghah, termasuk dalam namanya ilmu ma'ani. Ilmu balaghah ada 3, ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi. Kota ceritanya orang ngerti, ini ilmu ma'ani. Maksudnya ilmu balaghah itu bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kelasnya supaya orang lain itu paham. Yang pertama, ketika orang yang kita beritahu dia belum tahu apa-apa, ini termasuk ke dalam ya Allah, khobar, namanya khobar itu berita. Orang yang kita beritahu belum tahu apa-apa, tidak tahu berita itu, maka biasa-biasa. Oh, saya tadi makan, tidak tahu. Namun ketika orang yang kita beritahu itu ragu-ragu, mosok atau ijo, maka di dalam orang Arab ada tambahan penguatan taukid la atau pak. Makanya ini Nabi, inilah astaghfar, saya itu sungguh-sungguh meminta ampun. Kenapa Nabi bilang la astaghfar? Kenapa tidak bilang astaghfar saja? Karena kalau hanya astaghfar, orang ini tidak yakin. Mosok to wong Nabi sing maksum terjaga dari perbuatan dosa kok cik njuk ngapura karo sing kuwasa. Ya kan? Nah, awakmu sing ngomong percaya kalau iya dosamu akeh, Bro. Ini Nabi. Mosok to ngono kuwi. Makanya adalah orang yang dikasih tahu ini setengahnya enggak percaya. Aku lho seneng karo kowe. Iki wonge ya orang roh. Namun lo pakai ragu, bener tenan seneng karo kowe tenan. Nah, berarti wong ragu ya. Nonton jeduk. Nonton kan? Kok wonge ora percaya meneh. Ditekoki diomongi ora percaya meneh. Wis gak mungkin. Tapi percaya piye? Wallahi, Bro, aku ora bro nang wong wedok.